Shalom. Berjumpa lagi bersama program Renungan 7 Menit Tim Pelita Kasih Gorontalo. Bersama saya, penginjil Frankie Manafe. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Menyapa rekan-rekan, sahabat Tim Pelita Kasih Gorontalo dimanapun berada. Kiranya dalam kasih, kekuatan, hikmat di dalam segala pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, dan juga menyapa rekan-rekan, sahabat setiap pendengar Renungan 7 Menit. Kiranya kita diberkati dan damai sejahtera Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa dan Raja kami. Di kesempatan ini kami beroleh kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini setiap kami boleh diteguhkan, dihiburkan, dan senantiasa diingatkan sebagai pelayan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Pelayan Kristus Yesus yang baik. Inilah surat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi Timotius. Bagian firman Tuhan ini memberikan satu ajaran kepada Timotius untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pelayan Yesus Kristus yang baik. Ini dijelaskan dari pasal yang keempat sampai ayat yang ke-16. Lalu pertanyaan bagi kita, jika demikian, pelayan Kristus yang baik itu seperti apa? Rasul Paulus memberikan pengertian apa itu pelayan Yesus Kristus yang baik itu. Jikalau kita melihat ayat yang ke-6 ini, dikatakan tentang engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Maka di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kata ini dihubungkan dalam beberapa hal. Yang pertama, pelayan Yesus Kristus yang baik itu dihubungkan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan di dalam bagian itu? 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang pertama, pelayan Kristus yang baik adalah mereka-mereka orang-orang yang telah dipercayakan Allah, dan mereka juga orang-orang yang dapat dipercayai.
Saya yakin dan kita semua yakin, ketika kita ada bersama dengan Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita orang-orang yang dipercayai oleh Allah dan dipercayakan untuk melayani Dia. Mari menjadi pribadi yang dapat dipercayai oleh Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pelayan Kristus yang baik. Yang kedua, mereka tidak pernah malu untuk mengikut Kristus, tidak pernah malu untuk menyatakan Kristus melalui kehidupan mereka, melalui diri mereka. Kiranya 2 hal ini boleh menolong dan terus memampukan kita di dalam kita melayani Tuhan atau menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kesempatan pagi hari ini Engkau boleh meneguhkan kami untuk terus ditolong menjadi pelayan Kristus yang baik. Maka hamba-Mu berdoa bagi tim Pelita Kasih, kiranya kami sebagai anggota tim Pelita Kasih terus kedapatan, terus didapati oleh Yesus adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercayai, pribadi-pribadi yang tidak malu untuk terus menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan ada di antara rekan-rekan pelayan Tuhan, di antara pendengar setia renungan 7 menit yang dalam kesusahan, mari Tuhan tolong, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan dan persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, sampai jumpa di dalam renungan-renungan 7 menit kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.